udah pada cek suhu dan pakai hand sanitizer kan? Amin. Ya, luar biasa. Terus ini nanti setiap kali ibadah, nanti setiap kali khotbah dari pembicara, jangan lupa nih, kita harus ekspresi dengan menyampaikan setiap kali kata-kata terakhirnya itu kita katakan amin. Oke, yuk kita sentil teman dikit yuk, sentil ya. Bilang gini, cuy, amin cuy. Gitu. Oh kejauhan nggak apa-apa. sekali lagi. Bilang, cuy, amin cuy. Oke, terus untuk teman-teman yang sudah hadir, kita kalau untuk nanti kita juga beri persembahan, bisa dilakukan pas awal datang, pas teman-teman baru datang bisa langsung beri persembahan di kotak persembahan di depan, dan juga pas pertengahan juga bisa, misalnya kayak teman-teman mau ke toilet urus sekalian, dan juga amplopnya ada di belakang kursi. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman boleh sampaikan ke bagian asar kita. Atau di belakang juga ada barcode yang bisa di-scan. Dari banyak lah sekarang aplikasi semua bisa ya. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan satu ayat, yaitu Mazmur 100 ayat 2-3. Yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Oke, yuk kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini. Kami tahu Tuhan, bukan suatu rencana kami dan juga bukan kehendak dari luar tubuh kami Tuhan, tapi kami tahu ada roh yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang selalu menarik hati kami Tuhan untuk datang ke tempat ini karena suatu kehausan akan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, siang hari ini kami ingin duduk diam, kami ingin menjadi anak yang baik untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-Mu yang sayang selalu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ikut beribadah hari ini dengan sorak-sorai dan puji, terus sembah Engkau Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, mari kita yang percaya dan siap untuk mengikuti ibadah hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Blessing I receive, you give me more than I could dream. You didn't stop where I could see. I don't deserve this love. I don't deserve this love. Don't deserve this love. I don't deserve this love. Be grateful, Jesus. I'm grateful. You take me simply as I am. Be grateful, Lord.
Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, I don't deserve this love, God. I don't deserve this love. Don't deserve this love. I don't deserve this. Katakan, I don't deserve this love, God. I don't deserve this. Thank you, Jesus. I don't deserve. Be grateful, Jesus. I'm grateful. You take me simply as I am. Thank you, God. Jesus. I'm grateful. You take me simply as I am. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all my heart and soul. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all. Be grateful, Lord. Jesus, I'm grateful. Let me simply as I am. One more time, Jesus, be grateful. Jesus, I'm grateful. Let me simply as Jesus, you are my Savior. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all my heart. Jesus, you are my Savior, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all my heart. Jesus, you are my Savior. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all. Lebih sungguh lagi katakan, Jesus, you are my Savior. Oh, I surrender. I give you my all my heart. Jesus, you are my Savior. Jesus, my Savior. I surrender. I give you my all my. You can katakan, Jesus, you are my Savior. Jesus, you're my Savior. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all my heart and soul. Jesus, my Savior, my Lord. I surrender. I give you my all my heart and soul. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah melihat kami, Engkau tidak pernah melihat kekurangan kami Tuhan, tapi Engkau melihat kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, yang selalu ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kau terus yang memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kami terus mau berdoa buat bangsa kami. Biarlah berkat-Mu Tuhan terus tercurah Tuhan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami akan terus melihat kemuliaan-Mu di bangsa kami Tuhan. Bahkan pencurahan Roh Kudus Tuhan sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kami. Kami rindu Tuhan Yesus ada lawatan-Mu terjadi Tuhan. Bahkan penuaian itu terjadi di bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, bahkan pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai bangsa kami Tuhan. Engkau yang berdaulat di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Batam Tuhan, Engkau terus yang memberkati kota Batam ini Tuhan. Engkau terus pakai kota Batam ini sebagai kota kunci Tuhan. Kami percaya Tuhan kota ini akan menjadi kota yang luar biasa. Bahkan menjadi kota berkat Tuhan Yesus. Menjadi kota memberkati Tuhan bagi kota-kota yang ada bahkan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau terus pulihkan Tuhan bangsa kami. Engkau terus pulihkan Tuhan kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat komunitas kami Shine Tuhan Yesus. Engkau terus yang memberkati Bapa komunitas kami ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau punya rancangan Tuhan buat komunitas kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahkan banyak anak muda Tuhan, bahkan banyak orang-orang yang haus dan terus lapar akan Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus menjamah setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Sehingga Tuhan kerinduan kami terus Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau terus berkati komunitas ini. Bahkan kami pada hari ini, bahkan orang-orang yang online juga Engkau terus berkati. Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan Yesus. Pastor Niko, Pastor Iwan, Pastor Erwin, Pak Julian, beserta yang lainnya Tuhan. Kau yang terus memberkati para pemimpin kami Tuhan. Kau yang terus memakai para pemimpin kami secara luar biasa lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang kami berikan Tuhan, yang sudah memberi atau yang belum Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan Yesus, biarlah segala pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman semuanya. Siang hari ini kita akan mungkin udah ada yang dengar lagunya atau mungkin ada yang belum dengar lagunya. Jadi sama-sama kita belajar. Yang percaya bahwa Roh Tuhan ada di dalammu katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa.
Tuhan, Amin. daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yes. Katakan karya salibmu. Karya salibmu membukakan anugerah Anugerah yang tiada terbatas. Sebab surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa, kau mulia, bercahaya, kamu di dalam apa? Dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama, kau mulia, oh mulia, bercahaya, kamu di dalam dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Sama-sama katakan semesta memuja Engkau Tuhan. Semesta memuja. Dan ini kerinduan kami ya Tuhan. Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalam dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan kau mulia, bercahaya, rohmu di dalam dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. You shine, bersinar, haleluya. Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan, sorakan. Yang di rumah juga boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. Yesus mulia. Aku telah ubah hidup, jadikan aku ciptaan baru, langkah tanganmu memuji. Hidupku bersama sejak kau ada, kini kau pusat segalanya, nasibku selalu berbagi. Katakan bersama-sama keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu, terpanjang dari indahnya dunia. Katakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sama-sama katakan, oh 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 oh.
ada terangnya. One, two, three. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. To God be the glory, Jesus Christ. Oh Lord. Semuanya siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Are you ready, guys? To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, karyamu sungguh tiada tanya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, three. Oh, 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 oh. Mulia namamu. 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 Oh, 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 oh. Mu
namamu. Mulia namamu. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ya was-wasan nih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan adalah Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa tekan? Sampai bangkit berdiri bersama-sama. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Immanuel, Allah Immanuel, Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Jesus.
bersyukur Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami beribadah on-site, saat kami beribadah online. Terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu. Urapi kami semua untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi seperti Kristus, karena kami tahu Engkau menciptakan kami seluruh dan segala dengan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami sungguh menikmati penyembahan Tuhan, dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Urapi kami semua, dan pimpin kami Tuhan untuk boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, aku mau lihat dong teman-teman yang di onsite, ada kamera yang bisa. Oke, udah kelihatan. Oke, shalom teman-teman semua. Jadi hari ini Koko sama Jeffrey lagi di Tanjung Balai Karimun, dan kita lagi pelayanan di sini. Dan hari ini kita ada di series yang baru ya. Judulnya adalah Broken Life Isn't Broken Future. Oke, artinya apa sih hidup yang hancur, hidup yang gagal, mungkin memiliki keluarga yang broken home, tidak berarti memiliki masa depan yang gagal. Tidak berarti memiliki masa depan yang broken juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin based on keluarga broken home, atau mungkin teman-teman yang nggak dari keluarga broken home, tapi ngerasa, aduh kok gue banyak banget ngalamin kegagalan, gue merasa gagal, gue merasa udah sampai umur segini kok masih hidup gue gini-gini aja, ada merasa dissatisfied gitu ya, nggak puas dengan hidup ini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Ci Iliana Widodo. Ini udah nggak asing lagi lah ya di Shine, karena workshop konseling Ci Iliana ajar ya kan. Terus waktu kemarin kita bikin acara penjangkauan YOLO YouTube, Ci Ili juga yang share. Nah, hari ini juga kita akan diberkati oleh Ci Iliana, family counselor. Udah pelayanannya luar biasa, apalagi di pandemi ini makin sibuk nih ya Ci kayaknya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk yang onsite, yang online, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dan kami persilakan untuk Ci Ili. Oke, shalom. Saya panggilnya siapa ya? Adik-adik, teman-teman yang ada di Shine Community. Ketemu lagi kita hari ini, walaupun secara online, saya tetap di Jakarta. Teman-teman dan adik-adik ada di Batam, kemudian juga ada yang online, ada yang onsite. Bersyukur karena di masa pandemik ini kita tetap bisa beribadah, tetap bisa belajar bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan terima kasih untuk Pastor Erwin, kemudian Pastor Selvi, Pastor Edwin juga yang mempercayakan saya untuk sharing pada siang hari ini. Bolehkah saya lihat teman-teman dan adik-adik yang bersemangat? Boleh angkat tangan? Kalau yang online secara virtual, kemudian kalau yang onsite boleh. Oke, saya bisa lihat, kangen banget gitu ke Batam. Tapi nggak apa-apa, kita bisa sama-sama belajar secara online. Nah, topik yang diberikan kepada saya adalah Broken Life is not Broken Future. Saya akan share screen ya. Kita berdoa supaya jaringan internetnya semua lancar. Sudah munculkah? Oke, thank you. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman dan adik-adik. How are you today? Coba jawab secara jujur. Kalau yang pegang kertas dan pegang alat tulis, itu boleh gambar hati di kertas, di catatan. Kemudian boleh tulis
Apa yang ada di perasaan kita. Tulis semua perasaan kita dengan jujur. Mungkin happy, mungkin semangat, mungkin senang, tapi ada di satu sisi senang, tapi di satu sisi lagi struggling, lagi menghadapi pergumulan. Mungkin ada yang sedang marah, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sedih, ada yang sedang bingung. Coba mari kita tulis sejujur-jujurnya di kertas. Boleh tulis sejujur-jujurnya di kertas, tapi kalau nggak ada yang nggak bawa kertas atau alat tulis, boleh jawab di dalam hati. Apa sih yang ada di dalam hati saya, perasaan saya hari ini? Jawab sejujur-jujurnya. Ataukah ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa cemas, khawatir, atau ada yang lagi merasa sedih banget? Nah, boleh ditulis. Kalau misalnya nano-nano perasaannya, oke, nano-nanonya itu apa aja? Gitu, nano-nanonya itu apa aja? Kalau saya lagi stres, oke, di dalam merasa stres itu ada perasaan apa aja? Boleh ditulis sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang frustasi juga nggak apa-apa, sejujur-jujurnya kita menulis perasaan kita. Saya berikan waktu 1 menit ya, untuk check up isi hati kita dan perasaan kita siang hari ini. Kalaupun kita sedang tidak oke, ada film ya yang judulnya It's Okay to Not Be Okay atau It's Okay Not to Be Okay. Kalaupun kita sedang tidak oke, nggak apa-apa. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semuanya dalam situasi apapun, kondisi apapun, apapun yang ada dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semuanya. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita ingat-ingat pada siang hari ini yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasi hari ini, bagaimanapun situasi di masa lalu, bagaimanapun latar belakang atau background kita, dilahirkan dimanapun, kapanpun kita lahir, di keluarga apapun, bagaimanapun keberadaan kita, tapi ayat ini berbicara buat setiap kita. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya bahwa keberadaan kita hari ini itu Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Kalau kita bisa hidup, itu tidak sia-sia. Tuhan itu pasti punya rencana. Dan bahkan rencana Tuhan itu bukan cuma untuk hari ini aja. Tuhan punya masa depan yang penuh harapan untuk setiap kita. Amin. Jadi peganglah janji Tuhan bahwa kita pasti punya masa depan yang penuh harapan. Tapi seringkali kita hopeless. Apa betul saya punya masa depan yang penuh harapan? Saya punya background yang nggak baik. Saya kok merasa bahwa saya ini nggak not good enough. Saya ini bobrok, saya ini nggak ada apa-apanya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Itu juga pernah saya pikirkan waktu saya di usia SMP, usia remaja, kemudian sebelum saya kenal Tuhan Yesus, lalu waktu saya kenal Tuhan Yesus, waktu kuliah pun, saya berpikir, apa benar Tuhan mengasihi saya? Apa benar Tuhan tuh punya rencana dalam hidup saya? Kenapa? Karena saya punya masa lalu yang sebenarnya nggak apa ya namanya ya, nggak ideal banget gitu. Saya punya banyak masa lalu yang nggak ideal. Tapi kalau saya boleh sharing, saya cerita kepada teman-teman dan adik-adik, betul, mungkin punya masa lalu yang nggak ideal, tapi Tuhan tetap punya rencana dan masa depan yang indah buat setiap kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Nah, tema hari ini berbicara tentang broken life is not broken future. Apa itu broken life? Benar banget bahwa setiap kita itu pasti memiliki apa ya namanya ya, masa lalu. Masa lalu kita semua punya masa-masa di mana kita mengalami broken life. Kenapa? Pada saat kita lahir, kemudian kita menjadi dewasa seperti hari ini, itu tidak ada satu orang pun yang 100% itu tidak mengalami broken life. Nggak ada. Jadi broken heart, itu tidak ada yang steril. Nggak ada yang 100% itu yang benar-benar secure. Yang 100% itu tidak ada luka. Nggak ada yang 100% itu benar-benar sempurna. Nggak ada. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, hidup juga dibesarkan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Sehingga saat perjalanan hidup kita ini, kita pasti mengalami entah konflik, entah tekanan, kita semua itu punya luka-luka masa lalu. Itu termasuk saya juga. Semua, tidak ada 100% yang sempurna. Kemudian,
Karena kita semua pasti ada luka, pernah mengalami pengalaman hidup yang membuat kita tuh mungkin merasa broken home, broken life. Nah, setiap kita juga pasti ingin sembuh betul, ingin mengatasi luka tersebut, ingin pulih gitu. Nah, pada saat setiap kita ingin pulih, caranya tuh bisa dengan cara yang salah. Jadi waktu kita ingin pulih dan mengatasi pengalaman-pengalaman masa lalu mungkin yang broken, kita mengatasinya dengan cara yang error, yang salah. Padahal Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu mau memulihkan kehidupan kita. Selain kita diselamatkan, tetapi pada saat kita hidup di dunia, broken world, dunia yang broken ini, Tuhan mau memulihkan setiap kita untuk berjalan di dalam rencana Tuhan dan memiliki masa depan yang luar biasa, yang penuh harapan. Pertanyaannya, apakah kita mengatasi kehidupan yang masa lalu kita itu, yang memiliki luka-luka lama, kita mengatasi dengan cara yang error, atau kita mengalami restorasi secara penuh dan terus berproses untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita? Itu pertanyaan buat setiap kita. Restorasi yang sesungguhnya, atau kita menangani dengan error handling. Sekarang secara sekilas, kenapa setiap kita ini tidak ada yang tidak mengalami broken life? Kita ini mengalami karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Apa saja yang bisa menyebabkan kita tuh mengalami broken life? Antara lain adalah family issue. Mungkin ada keluarga yang bertengkar, kemudian ada keluarga yang orang tuanya nggak utuh, kemudian bagaimana kita dibesarkan, ada orang tua yang otoriter, ada yang mengabaikan, ada yang sibuk, sehingga kita menjadi kesepian, kemudian juga ada hal-hal yang diwarisi oleh orang tua kita, misalnya family of origin, kemudian ada dosa-dosa keturunan juga gitu ya, ada family secret, kemudian ada budaya, ada nilai-nilai value yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sama-sama ada di dalam family issue di mana kita dibesarkan. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan kita mengalami broken life? Antara lain interpersonal. Interpersonal itu bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Karena kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna, maka orang lain itu pasti akan melakukan kesalahan. Jadi selama kita berelasi dengan siapapun, di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang, kita pasti akan mengalami terluka. Sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka, kita akan mengalami konflik, terluka, atau ada penyesuaian, kemudian juga ada yang merasa tersakiti dari orang yang terdekat ataupun orang yang di luar keluarga. Itu dengan siapapun itu pasti kita akan mengalaminya. Yuk kita garis bawahi, pasti. Itu pasti. Inilah kenyataan yang perlu kita hadapi. Kita akan mengalami hal-hal tersebut. Lalu juga di dalam lingkungan, ada yang kita dibesarkan dalam keluarga atau lingkungan yang mungkin memiliki financial issue, kemudian ada ekspektasi tuntutan dari orang lain yang membuat kita tuh jadi tertekan, kemudian ada pressure dari orang-orang di sekitar kita, kemudian ada lagi juga mungkin yang mengalami masalah kesehatan, atau kita mengalami kejadian-kejadian yang membuat kita tuh trauma, atau kita pernah dibully, atau kita pernah di-abuse. Di-abuse ini antara lain ya mungkin dipukul kah, KDRT kah, atau mungkin kita kekerasan fisik atau verbal abuse, di labeling yang melukai kita, kemudian mungkin ada sexual abuse, kemudian ada di antara kita mungkin yang pernah mengalami kehilangan, kita hidup dengan orang tua yang nggak utuh, atau mungkin juga kita besar dititipkan, atau mungkin juga kita mengalami trauma. Nah, kita semua ini nggak terlepas dari hal-hal seperti ini, karena kita hidup di dunia yang istilahnya broken world, ya, sehingga kita mengalami broken life. Tetapi disitulah kenapa Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kita. Bukan hanya kita diselamatkan untuk kita menerima kehidupan yang kekal, tetapi pada saat kita hidup saat ini pun Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Karena Tuhan tahu setiap kita pasti mengalami broken life. Oke? Nah, pertanyaannya, kita mungkin ada hal-hal yang kita nggak mau, tapi itu memang terjadi dalam hidup kita, itu bukan salah kita.
Mungkin ada di antara kita yang mengalami trauma dan itu membekas sampai hari ini. Tetapi yuk kita pegang sama-sama bahwa di sini ditulis trauma itu bukan kesalahan kita. Tetapi kita pasti bisa mengalami healing. Karena Tuhan memberikan kesembuhan. Lalu juga bagaimana respon kita dan bagaimana masa depan kita itu adalah pilihan kita. Tanggung jawab kita apakah kita mau membuka hati untuk dipulihkan atau kita tetap mau hidup sebagai korban, playing victim. Saya begini karena masa lalu, saya begini karena mungkin orang tua saya begini karena saya dikhianati, karena patah hati, itu namanya kita playing victim. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada banyak hal memang bukan kesalahan kita, tetapi keputusan apakah kita mau tinggal dan hidup di dalam trauma atau luka, itu adalah tanggung jawab setiap kita. Karena setiap kita bisa move on, karena kita tidak sendiri, ada Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Kemudian ada lagi yang perlu kita sadari, ini penting banget. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna, kita mengalami pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman yang melukai. Kemudian tanpa disadari, kita sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang anak nih ya, waktu kita masih kecil, kita ini punya emotional needs. Kita perlu pahami ini. Kita punya emotional needs untuk merasa untuk dihargai oleh orang tua kita, untuk diterima apa adanya, untuk mengalami relasi yang dekat sama orang tua. Kemudian perlu rasa aman. Itu emotional needs setiap kita. Saya juga punya emotional need ini semuanya. Idealnya emotional need ini dipenuhi, tangki emosi kita ini dipenuhi oleh orang tua kita atau keluarga kita idealnya. Tapi kan karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, seringkali emotional need ini tidak terpenuhi. Misalnya setiap kita ini butuh dihargai. Tapi mungkin kita dibesarkan sering dikritik, sering dibanding-bandingkan, mungkin kita dilecehkan. Akhirnya kita merasa bahwa kita nggak berharga. Mungkin kita dididik dengan kasih yang bersyarat dari orang tua. Kalau kamu nilainya 100, baru kamu anak papa, anak mama. Lalu pada saat nilai kita 50, kita merasa setengah dihargai atau setengah dikasihi. Sehingga sebagai seorang anak, kita merasa kita tidak berharga. Lalu juga mungkin ada yang sejak kecil ditolak, dititipin, dibesarkan bukan oleh orang tua. Mungkin juga ada kita yang selalu disalahkan. Mungkin ada juga kita kalau gagal selalu disalahkan. Akhirnya kita menjadi pribadi yang tertolak dan butuh diterima. Ada juga di masa kecil kita mengalami kesepian ya, karena orang tua yang sibuk, mungkin kita nggak ada teman, sehingga tangki emosi kita defisit akan connection atau relasi. Atau juga ada di antara kita yang besar di tengah lingkungan yang insecure, nggak aman. Kita hidup dengan ketakutan, kita khawatir, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang insecure, tidak memiliki rasa aman. Nah, disitulah tangki emosi kita tuh defisit. Kita perlu paham ini. Karena setiap kita tuh pasti ada salah 1, salah 2, salah 3, atau 4-empatnya. Karena apa? Karena tangki emosi kita tidak terpenuhi di masa kecil. Kalau saya, tangki emosi saya yang defisit itu adalah rasa berharga dan juga connection. Sekarang saya mau mengajak teman-teman dan adik-adik merenungkan dari 4 emotional needs ini, kira-kira yang paling mendominasi teman-teman dan adik-adik itu yang mana? Setiap kita pasti ada 1 loh, yang defisit di dalam hati kita, tangki emosi kita. Bolehkah saya beri waktu 1 menit untuk merenung? Dan menduga juga hari ini nggak apa-apa. Karena ini penting banget untuk kita bisa mengelola diri kita. Kita perlu memahami di bagian mana yang kita defisit atau kurang terpenuhi di masa kecil. Nah, ada Ko Edwin ya. Kak Edwin. Oke, bolehkah Kak Edwin jawab? Kalau Kak Edwin sendiri dari 4 emotional needs ini, mana yang kurang terpenuhi di masa kecil? Pilihlah 2. Yang pertama, connection, Kak. Kak. Oke, connection. Lalu? Connection dan
acceptance, ya, connection Oh, sama acceptance. Oke, connection dan acceptance. Oke, ini penting banget loh untuk kita memahami ini. Karena biasanya emotional needs yang tidak terpenuhi itu akan menjadi obsesi di dalam hidup kita, dan sepanjang hidup kita akan terobsesi untuk memenuhi emotional needs yang defisit, tapi dengan cara yang tidak tepat atau cara yang salah. Misalnya, seseorang yang defisit akan penerimaan. Jadi pada saat dia berrelasi dengan orang lain, dia butuh diakui, butuh diterima, takut tertolak. Contohnya menjadi people pleaser lah, atau juga menjadi orang yang menunjukkan arogan. Karena apa? Supaya diakui dan diterima. Kemudian kalau kita yang waktu kecil kita merasa kurang dihargai, maka kita tanpa sadar sepanjang hidup kita akan mencari penghargaan, mengisi penghargaan yang defisit. Dan begitu kita nggak mendapat penghargaan itu, kita jadi mudah depresi. Kalau misalnya kita pribadi yang kesepian, maka kita terus berusaha mencari sesuatu untuk mengisi kesepian kita. Mengisi kesepian kita tuh bisa macam-macam loh. Bisa addiction, bisa mudah jatuh cinta, gonta-ganti pacar, kemudian juga bergaul dengan hal-hal yang mungkin nggak baik, karena kesepian. Untuk mengisi kekosongan yang kesepian itu, kalau kita nggak sadar ini, maka hidup kita, begitu mungkin ada seseorang yang meninggalkan kita, kita langsung depresi. Kenapa? Karena memang emotional needs kita defisit. Kalau kita nggak sadar, sepanjang hidup kita akan terobsesi. Inilah yang membuat kenapa seseorang itu sering jatuh bangun. Kemudian juga, kalau kita nggak paham emotional needs ini, kita berusaha mengisi emotional needs dengan cara yang salah dan menimbulkan addiction atau kecanduan. Jadi kalau ada di antara kita yang memiliki addiction atau kecanduan, biasanya akar masalahnya dari emotional needs yang tidak terpenuhi karena dari relasi dengan keluarga yang mungkin ada yang broken relationship. Ini perlu kita pahami, karena kalau kita nggak paham, kita sulit untuk mengelola diri. Tapi kalau kita paham, kita bisa mengelola diri kita dan tidak dikontrol oleh emotional needs kita. Sekarang kita lihat, setiap kita dalam hidup ini pasti akan menghadapi masalah, menghadapi badai, kemudian menghadapi perlakuan-perlakuan orang lain yang tidak adil dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Tetapi sebagai seorang pribadi, ada yang bisa kuat menghadapi badai hidup, tapi ada pribadi yang mudah stres, mudah depresi, dan akhirnya mudah down saat menghadapi badai hidup. Ibaratnya, ada seorang anak yang sudah diperlengkapi dengan jas hujan, payung, sepatu bot. Jadi walaupun badai atau hujan datang dalam hidupnya, anak ini nggak takut dengan badai dan hujan. Karena apa? Karena dia punya perlengkapan-perlengkapan untuk bagaimana bisa mengatasi badai hidup. Jadi dia bisa menari di dalam hujan. Walaupun ingin menuju masa depan, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, dia punya perlengkapan dan berani untuk menghadapinya. Tetapi beda dengan seorang anak, dia nggak punya perlengkapan. Dia nggak ada jas hujan, nggak ada sepatu bot. Lalu kalau hujan datang, apa yang dia lakukan? Waktu badai hidup datang, hujan datang, mungkin senjatanya dia untuk melindungi diri dia tuh dia cuma punya satu kertas koran. Kalau dia hanya punya satu kertas koran, dia hanya melindungi dirinya dengan kertas koran itu aja dengan kertas koran. Dan dia ketakutan waktu ada badai hidup. Dan mungkin dia sudah merasa, wah, masa depan saya tuh sudah hancur karena hujan datang. Saya pasti kehujanan, saya pasti tenggelam, saya akan basah, saya akan sakit. Jadi anak ini tidak punya perlengkapan. Itu sebabnya kita perlu check up diri kita. Seringkali karena luka masa lalu, maka pada saat kita menghadapi badai hidup, kita menghadapinya dengan cara yang salah, error. Karena kita tidak punya perlengkapan. Yang kita udah punya luka masa lalu, kita belum pulih, waktu menghadapi badai hidup, kita udah merasa nggak punya harapan lagi, dan kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi badai hidup ataupun perlakuan-perlakuan yang negatif. Itu pasti akan kita hadapi dalam hidup ini. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa yang sempit
Karena memang karena kehidupan masa lalu yang membuat dia cara memandang hidup ini menjadi negatif. Contoh orang-orang yang memiliki cara berpikir sempit. Kalau gagal, langsung merasa inilah sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kalau orang yang memiliki cara berpikir yang luas, melihat bahwa kegagalan itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Kemudian seseorang yang punya cara berpikir sempit, misalnya ya, baru lihat temennya bisik-bisik, langsung udah asumsi, wah dia ngomongin gua tuh. Makanya jadi langsung cepet bete, cepet sakit hati, padahal belum tentu. Lalu misalnya kita yang memiliki cara berpikir sempit, kirim WhatsApp misalnya ya, kirim message, belum dibales, udah langsung asumsi. Jangan-jangan ada apa-apa. Nah, orang yang suka berasumsi, netting ya, itu sebenarnya mungkin ada pengalaman masa lalu. Di hati kita negatif, mempengaruhi pikiran kita jadi negatif. Kalau kita cara melihatnya negatif, seperti ada thinking trap, maka hidup kita menjadi negatif. Karena hidup kita menjadi negatif, kita tidak bisa melihat masa depan. Kita langsung sudah patah semangat. Jadi kita perlu kenali juga, jangan-jangan ada thinking traps di dalam pikiran kita. Asumsi ya. Kemudian apalagi? Cara berpikir negatif yang mungkin kita perlu atasi loh. Antara lain kita, what if? Bagaimana nanti? Gimana ya nanti ya kalau orang ngomongin saya? Gimana ya nanti kalau orang itu tidak menerima saya? Gimana ya nanti kalau misalnya situasi ini menjadi lebih buruk? Gimana nanti? Udah ketakutan yang akan datang, itu juga sebenarnya netting. Kenapa kita punya banyak negative thinking? Biasanya itu punya luka masa lalu atau punya kebiasaan cara berpikir yang kita bawa. Kemudian negative thinking yang lainnya lagi adalah playing victim. Playing victim itu adalah menempatkan diri kita sebagai korban. Sebagai contoh begini. Saya begini karena masa lalu saya. Oke, jadi yang salah adalah masa lalu, saya adalah korban masa lalu. Itu playing victim loh. Kemudian, saya ini bete karena Ko Edwin negur saya. Coba kalau Ko Edwin gak negur saya nggak akan bete. Jadi yang disalahin adalah Ko Edwin. Saya adalah korban dari teguran Ko Edwin. Saya begini, karena teman saya tuh ngomongin sesuatu yang jelek tentang saya. Terus udah gitu, jadi yang salah adalah teman, saya adalah korban dari teman saya. Itu namanya playing victim. Kita perlu berubah. Kenapa? Orang lain bisa lakukan apapun yang negatif, kita tidak bisa kontrol orang lain. Kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain. Orang lain mau pikir negatif buat kita, itu adalah pikiran mereka sendiri. Orang lain mau ngomongin kita, itu adalah omongan mereka. Orang lain mau melukai kita, itu perilaku mereka. Walaupun kita pernah terluka, kita ampuni, tetapi yang menentukan apakah kita akan move on atau tetap kita dalam situasi stres dan semakin terpuruk, itu adalah pilihan kita. Kalau Ko Edwin memfitnah saya sedih, tetapi saya tidak membiarkan fitnahan Ko Edwin menghentikan saya untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saya. Itu pilihan kita loh. Jadi stop untuk playing victim. Kalaupun kita memang pernah dilukai, kita pernah trauma, itu bukan kesalahan kita. Tetapi kalau kita tetap menempatkan diri kita sebagai korban terus-menerus, kita tidak bisa move on. Dan kita akan stuck, bahkan kita akan semakin depresi. Jadi ada tugas kita untuk mengelola pikiran kita. Kemudian thinking traps lagi, pola pikir yang negatif adalah kita tuh suka, shame itu, atau blaming ya. Kalau playing victim itu adalah blaming others. Tapi kita juga suka blaming diri sendiri. Itu akan membuat kita nggak bisa maju loh. Ini adalah reaksi dari luka masa lalu. Mungkin misalnya gini, orang tua pernah bilang, kamu nih ya, kalau ngerjain sesuatu nggak pernah beres misalnya. Terus akhirnya saya jadi berpikir saya ini selalu gagal. Itu kan cara pandang terhadap diri sendiri yang negatif. Jadi suka blaming diri sendiri. Lalu baru melakukan kesalahan, sekali gagal, sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, baru 3 kali salah. Memang saya selalu gagal dalam hidup ini. Saya nggak punya masa depan. Itu namanya udah blaming diri sendiri, labeling diri sendiri. Baru aja putus, misalnya kita pacaran putus ya. Oke, 2 kali.
Lalu kalau kita blaming diri sendiri adalah kita bilang gini, memang dalam hidup ini nggak ada yang sayang sama saya, nggak ada yang cinta sama saya, lalu nggak mau move on lagi. Padahal sebenarnya Tuhan menyediakan yang terbaik, tapi akhirnya kita karena pernah pernah apa ya, pernah terluka gitu ya. Misalnya saya wanita, terluka sama 2 orang pria, lalu kita sudah labeling, sepanjang hidup semua pria-pria itu tidak ada yang bisa dipercaya. Itu kan namanya kita hidup di dalam trauma ya. Kita yang terperangkap dengan masa lalu karena punya cara berpikir itu thinking traps. Kemudian misalnya bertengkar sama teman, lalu kita blaming teman kita. Ya memang semua orang di dunia ini nggak ada yang bisa dipercaya. Itu namanya udah blaming others. Pikiran kita tuh udah sempit gitu. Karena satu kejadian kita menganggap semuanya seperti itu. Kita nggak akan pernah maju. Kalau kita misalnya cari kerjaan, ditolak sekali, ditolak 2 kali, ditolak 3 kali, lalu kita bilang, sudahlah, selalu aja saya ditolak, maka saya nggak ada masa depan lagi. Nah itu namanya cara berpikir yang sempit. Kita perlu melihat dari sisi yang lain, karena itu akan menghambat kita untuk bisa move on. Jadi kalau 3 kali ditolak, tapi saya masih punya kesempatan, mungkin ini bukan yang terbaik, mungkin ini Tuhan tidak izinkan, ya mungkin saya perlu belajar lebih baik lagi. Nah, ini yang namanya kita punya cara pandang yang luas gitu. Kira-kira coba check up selama ini pikiran negatif apa yang sering menghambat kita. Jadi kita nggak bisa move on, kita terperangkap, terjebak. Itu perlu kita atasi. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena luka pada emosi, karena pernah trauma, mungkin karena pengalaman masa lalu, karena contoh yang kita lihat selama ini, itu menjadi kita memiliki pola pikir yang negatif. Blaming others, blaming ourselves. Kalau bertengkar juga, misalnya saya bertengkar sama suami saya. Sebenarnya kalau bertengkar melakukan kesalahan, menyesal, penyesalan itu adalah untuk memperbaiki kita lebih baik lagi. Tetapi saya akan menjadi seseorang yang berpikiran sempit. Kalau saya bilang gini, memang suami saya nggak pernah sayang sama saya. Memang saya istri yang tidak berguna, blaming diri sendiri. Memang saya istri yang gagal. Hindari, perbaiki, supaya kita tidak menjadi orang yang suka blaming others, playing victim, atau blaming diri sendiri. Mari kita move on. Kemudian, yang ketiga adalah error handling. Jadi cara kita menghadapi masalah hidup atau menghadapi hujan, kita ini dengan cara yang error. Itu akan membuat kita tuh lebih terpuruk lagi. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kalau semuanya ini ada emosi negatif yang terkubur, ada cara berpikir yang negatif, thinking traps, kemudian cara menangani masalah yang tidak sehat atau tidak tepat atau yang error, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karakter kita sulit bertumbuh. Kemudian motivasi kita juga menjadi tidak tulus. Relasi dengan orang lain jadi terganggu. Kalau netting kan relasi dengan orang lain jadi terganggu ya. Kita jadi mudah curiga sama orang lain. Kita mudah meledak-ledak. Kita mudah emosional. Kita mudah bete. Kita mudah tersinggung. Kan relasi jadi nggak baik. Tidak bisa growing in relationship. Kemudian mempengaruhi dalam pelayanan. Mempengaruhi dalam pekerjaan. Takut salah, takut gagal. Mengalami kegagalan, merasa sudah tidak ada masa depan lagi. Dan ini juga mempengaruhi di dalam kepemimpinan. Contohnya kalau pemimpin yang belum pulih, nanti jadi pemimpin yang otoriter, atau pemimpin yang menghancurkan seperti siapa? Hitler ya. Hitler itu pemimpin yang berkuasa, tetapi sayang sekali keputusannya itu melukai atau menghancurkan orang lain dan juga menghancurkan diri sendiri. Karena apa? Keputusannya itu didorong oleh luka yang tidak terpenuhi. Karena Hitler punya kebencian, kepahitan, kemudian pada saat dia menjadi pemimpin, dia memindahkan kebenciannya itu kepada orang-orang banyak. Nah, ini salah satunya betapa pentingnya untuk kita pulih ya, untuk kita pulih dan kita juga memahami apa sih sebenarnya yang ada dalam hati saya dan pikiran saya dan bagaimana cara saya mengatasi masalah. Sekarang kita mau lihat bagaimana cara kita nih menghadapi masalah selama ini. Karena dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi badai, kita akan menghadapi konflik, kita juga akan menghadapi kegagalan-kegagalan. Ada beberapa cara kita menghadapi
hambatan, problem, hujan gitu ya. Kita lihat bagaimana sih selama ini cara kita kalau menghadapi masalah. Tiap orang tuh punya jurusnya. Punya jurusnya antara lain punya kertas koran yang dipakai itu macam-macam tuh kertas korannya tuh. Kertas korannya macam-macam, ada kertas koran dengan judul apa, koran dengan judul apa. Cara orang untuk menghadapi badai hujan tuh beda-beda. Tapi kita perlu cek cara kita menghadapi masalah hambatan dalam hidup kita supaya kita bisa memperbaikinya menjadi lebih baik. Ada orang yang menghadapi masalah dia tuh dengan cara fight ya. Fight. Ada orang yang menghadapi masalah atau hambatan atau badai atau hujan, dia dengan cara flight, melarikan diri. Terus ada orang yang menghadapi masalah atau tantangan hidup, dia dengan pasrah, freeze, tidak melakukan apapun juga. Tetapi cara yang sehat itu adalah tantangan hambatan dihadapi, face it, diterobos supaya kita bisa mencapai destinasi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Karena untuk mencapai masa depan kita, itu kita perlu hadapi setiap tantangan dan masalah. Yang lalu kita proses, yang ke depan pun kita perlu hadapi. Sekarang kita mau check up ya. Kita mau check up satu-satu nih. Bagaimana selama ini cara kita menghadapi masalah. Baik yang masa lalu, yang sekarang, bagaimana biasanya, tapi kita mau perbaiki. Supaya ke depannya kita bisa face it. Menghadapi masalah dengan cara yang sehat, pakai jas hujan, lengkap perlengkapan kita. Yuk, kita lihat satu-satu nih. Saya mau tanya, nanti kalau yang ada di Zoom boleh jawab loh, boleh jawab dengan chat ataupun boleh di-unmute gitu. Tapi kalau ada yang onsite itu menjawab untuk diri sendiri. Ada fight, flight, atau freeze. Kita lihat nih satu-satu. Ada yang kalau menghadapi masalah dipendam, diem aja, di-repress. Ini apa nih? Boleh jawab nggak? Boleh diketik juga loh, saya lihat ya ketikannya ya. Ini apa nih? Fight, flight, atau freeze? Ko Edwin boleh bantu jawab. Freeze ya, oke, dipendam ya, benar. Freeze, diem aja. Kalau kita diem, ini sebenarnya menghadapi masalah dengan cara yang tidak tepat. Tidak diselesaikan. Itu akan memendam sampah-sampah emosi di hati kita, itu satu hari bisa meledak, dan kita akan menjadi mudah stres, depresi karena terus dipendam. Oke, freeze. Nah, sekarang menyalahkan diri sendiri. Itu apa tuh? Menyalahkan diri sendiri. Flight, fight, atau freeze? Boleh jawab? Siapa yang mau jawab? Boleh. Saya baca ya di chatnya ya. Oke, freeze. Oke, freeze ya. Ke dalam diri kita. Terus udah gitu ada lagi yang membentengi, menghindar. Aduh, saya nggak usah hadapi deh. Lebih baik saya pura-pura nggak tahu deh, atau saya nggak mau ketemu orang itu. Saya nggak berani menyelesaikannya, menghindar. Ini apa? Flight, ya. Adakah kita yang kalau ada masalah menghindar? Menghindar itu tidak menyelesaikan, itu menumpuk stres. Karena nanti terus menumpuk, nanti pada saat sudah menumpuk jadi burnout. Itu flight ya, tidak baik menghindar. Lalu ada lagi denial. Denial itu menganggap tidak ada masalah. Itu apa tuh? Dianggap tidak ada masalah. Pura-pura lupa dan sengaja melupakan. Itu apa tuh? Menolak kenyataan. Pura-pura lupa, dianggap tidak ada masalah, tapi masalahnya tetap ada. Sebenarnya itu termasuk udah denial disimpan juga tuh. Itu flight. Oke, menolak itu menghindar, benar, denial. Terus udah gitu nanti lama-lama jadi freeze, disimpan di dalam hati. Kemudian ada lagi cara lain adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Itu apa tuh? Fight, flight, atau freeze? Fight, ya, menyalahkan orang lain ya. Kalau menyalahkan orang lain tuh playing victim loh. Kamu nih, gitu ya. Kemudian ada lagi meledak-ledak. Kalau ada apa-apa yang udah marah aja, nggak diselesaikan, tapi jadinya emosional dan marah-marah. Itu apa? Fight. Oke. Ada lagi nih. Ada lagi, memindahkan atau mengalihkan. Memindahkan atau mengalihkan. Jadi, kalau ada masalah, atau kita punya luka, atau ada stres, kita cari sesuatu untuk membuat kita menjadi lebih tenang, lebih lega. Misalnya, merokok. Kenapa seseorang itu merokok? Di check up. Apakah waktu mencari rokok itu lagi menghilangkan stres? Kenapa ada orang mencari drugs? Mungkin dia lagi ada masalah, dia lagi stres, atau dia lagi tertekan, dia lagi terluka. Lalu dia mencari sesuatu. Untuk apa? Untuk memberikan ketenangan. Lalu nanti besok ada masalah lagi, dia mencari sesuatu untuk memberikan ketenangan, lama-lama jadi addiction. Cara itu yang terus dilakukan
untuk mengatasi stres di dalam hatinya atau luka yang tidak terselesaikan. Apa ini? Fight, freeze, atau flight. Ada lagi yang jadinya addiction-nya game, pornografi, dan sebagainya. Segala macam addiction. Itu kita perlu check up hati kita. Dan ini adalah cara menghadapi masalah dengan flight. Kemudian addiction ya. Ada satu lagi loh, obsession. Obsession itu misalnya begini. Kita yang kurang penghargaan, kurang dihargai, kurang merasa berharga ya, emotional needs-nya. Ada yang defisit, kalau kita tidak pulih dan nggak sadar, itu akan menjadi obsesi dalam diri kita. Nanti waktu kita bekerja, kita terobsesi untuk mendapat penghargaan. Mungkin ada yang kita merasa kurang kasih sayang waktu kecil, jadi tangki emosi kita tuh kurang kasih. Kalau kita nggak sadar dan nggak pulih, kita menjadi terobsesi menjadi pribadi yang mencari kasih kemana-mana. Kita defisit relation, kita kesepian, maka kita terobsesi untuk mencari sesuatu mengisi kesepian. Mungkin gonta-ganti pacar lah dan sebagainya, bahkan sudah menikah pun. Kalau kita tidak pulih, kita mungkin bisa terobsesi mencari yang lain untuk mengisi kekosongan, entah selingkuh dan sebagainya, dan tidak pernah good enough, not good enough. Karena sesuatu yang defisit di hati kita itu kita perlu sadari dan kita minta Tuhan yang mengisi. Karena kalau kita tidak sadari dan tidak pulih, itu akan menjadi obsesi. Kemudian contohnya, ada loh pria-pria yang terluka dengan mamah. Nanti waktu menikah terobsesi, jadi melukai wanita yang adalah istrinya, tapi nggak sadar gitu. Terus ada yang terobsesi mencari prestasi, saya harus sukses, saya harus berhasil, lalu jadi gila kerja gitu ya. Tapi motivasinya adalah supaya saya diakui dan saya tidak mau dihina-hina lagi seperti saya di masa dulu. Itu kan menjadi obsesi. Giliran gagal, langsung deh stres dan depresi. Jadi seseorang yang memiliki obsesi, begitu obsesinya tidak didapatkan, biasanya mudah stres dan mudah frustasi. Jadi kalau kita merasa stres atau depresi akan sesuatu, kita cek. Apakah itu karena ada emotional needs kita yang defisit? Kita berusaha untuk mengisinya dengan cara yang salah, menjadi obsesi. Begitu tidak kita dapatkan, disitulah kita mudah gampang menyerah, gampang putus asa, mungkin akhirnya sampai bunuh diri karena merasa tidak punya harapan, karena menempatkan hidupnya atas hal-hal yang memang menjadi obsesinya. Kira-kira teman-teman dan adik-adik coba cek, selama ini lebih sering fight, flight, atau freeze? Yang lebih banyak apa? Fight, flight, atau freeze? Setengah menit. Perlu check up. Karena ini adalah cara-cara kita untuk menghadapi itu. Badai dalam hidup. Jadi itu kertas koran kita tuh. Itu aja kertas koran kita. Oke? Bagaimana dengan saya ya? Nah, sekarang kalau kita sudah memahami hal-hal tersebut, yang bisa menjadi sebuah, istilahnya life trap dalam hidup kita, saya mau memberikan satu quotes, ini bagus banget. Kamu itu tidak ditentukan oleh masa lalu. Kita ini tidak ditentukan masa lalu. Walaupun keberadaan kita terpengaruh oleh masa lalu, betul. Karena ada banyak pengalaman hidup di masa lalu yang mempengaruhi kita bisa menjadi seperti hari ini. Tapi masa lalu kita itu bukan ada satu kalimat di sini, jangan sampai masa lalu kita ini membunuh masa depan kita. Justru masa lalu kita, kalau kita bisa menghadapinya, kita bisa pulih. Ini sebenarnya kita dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Ini menjadi modal di dalam hidup kita. Karena setiap pengalaman itu tidak pernah sia-sia. Setiap luka dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Misalnya, kalaupun saya pernah memiliki masa lalu yang nggak baik, waktu saya bisa pulih, itu menjadi modal dalam hidup saya untuk saya menjadi berkat buat orang lain melalui pengalaman masa lalu saya. Mungkin masa lalu kita ada yang nggak baik, tapi sebenarnya itu ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan untuk membangun kekuatan di dalam diri kita. Misalnya mungkin kita pernah difitnah berkali-kali, di situ kita dilatih untuk sabar. Mungkin kita pernah dilukai, di situ kita dilatih untuk mandiri. Ada kekuatan internal dalam diri kita yang dibangun dalam Tuhan. Jadi jangan membiarkan masa lalu kita itu membunuh masa depan kita. Dan jangan biarkan hari ini kegagalan atau mungkin peristiwa negatif yang hari ini kita alami, jangan biarkan untuk membunuh masa depan kita. Karena Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi bagaimana caranya?
yaitu marilah kita berproses dan mengelola diri kita. Jangan menjadi pribadi yang dikontrol oleh masa lalu. Apa saja yang penting? Cara-caranya supaya kita memakai jas hujan, memakai payung, kemudian kita memakai sepatu bot, supaya apapun yang kita hadapi, kita bisa menerobosnya. Yang pertama adalah kita perlu aware tentang diri kita. Apa saja yang kita perlu aware? Pada saat kita sekarang tertekan atau stres, kita aware, ini dipengaruhi masa lalu kah? Atau ada luka yang tidak tersembunyi kah? Atau saya sedang dikuasai oleh emotional needs yang tidak terpenuhi? Atau saya ini cara berpikirnya sedang negatif? Jadi kita sadari apa yang terjadi pada diri kita. Kita perlu sadari dulu, perlu aware, supaya kita bisa mengelolanya. Kita juga perlu aware, apa yang membuat saya ini menjadi pribadi seperti saat ini. Apa saja yang mempengaruhi saya menjadi seperti hari ini? Apa yang paling bisa membuat saya tuh mudah stres, merasa saya ketakutan? Apa yang membuat saya ketakutan, sedih, dan kecewa? Itu kita perlu aware supaya kita bisa kelola. Itu juga berbicara tentang, ini ada satu ayat bagus banget, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu, sebenarnya ada kekuatan internal yang Tuhan sedang bangun di dalam diri kita. Dan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, tapi percayalah ada Tuhan yang memegang kendali. Tuhan itu melakukan hal yang terbaik, walaupun tidak bisa diterima oleh pikiran kita, menurut kita itu nggak baik, tapi kita mempercayai ada kebaikan Tuhan dari setiap peristiwa yang kita alami. Jadi ini adalah aware. Apa saja yang membuat saya tuh sedih, kecewa, atau stres? Setelah aware, kita melihat kehidupan kita ini dari sisi yang berbeda. Jadi bagaimana kita berproses kita untuk menuju kepada masa depan kita? Marilah kita tanam di dalam diri kita bahwa hidup ini adalah journey. The journey of life. Jadi semua perjalanan hidup kita, ada tangan Tuhan yang memegang kendali. Walaupun ada pengalaman positif dan negatif, semua itu ada makna yang Tuhan mau ajar dalam setiap hidup kita. Lalu accept, terimalah bahwa dalam hidup ini ada good days dan ada bad days. Kemudian life is a journey. Jadi setiap masalah Tuhan mau kita face it, hadapi. Lalu ada lesson, ada pelajaran untuk kita mempelajari, dan marilah kita istilahnya enjoy perjalanan kehidupan kita. Enjoy perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi hambatan atau masalah. Kita perlu cek, untuk kita bisa mengatasinya, kita perlu cek jenis hambatan itu. Jadi ada hambatan eksternal, ada hambatan internal. Supaya kita bisa mengelola diri kita, supaya kita tahu apa yang membuat kita stres. Hambatan eksternal itu antara lain adalah kejadian-kejadian yang mungkin di luar kontrol kita. Misalnya gempa bumi, bencana alam, mungkin kita diizinkan sakit. COVID hari ini itu juga sebenarnya adalah hambatan eksternal. Mungkin kita tidak memiliki sumber daya. Itu adalah hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini adalah sesuatu yang terjadi di luar kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan seseorang, mungkin pernah mengalami trauma yang bukan kesalahan kita, itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kehidupan kita, di luar kontrol kita. Nah, untuk hambatan eksternal, yang bisa kita lakukan adalah 2. Minta kekuatan Tuhan untuk bisa melewatinya. Mungkin Tuhan izinkan kita di dalam lembah, karena kita tidak pernah bisa menghindari lembah. Lembah itu akan datang dalam hidup kita suka atau tidak suka. Pada saat kita menghadapi lembah, mungkin sekeliling kita tidak bisa kita ubah. Mungkin jawaban Tuhan belum ada, itu hambatan eksternal. Yang kita bisa lakukan, minta kekuatan Tuhan untuk face it. Walaupun kita nggak bisa berlari, tapi jangan sampai kita menyerah berhenti di tengah jalan. Walaupun kita hanya bisa merangkak, merangkaklah. Jangan pernah berhenti.
karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Lalu pada saat hambatan eksternal itu datang dalam hidup kita, kita tidak bisa ubah sekeliling kita, tapi kita bisa berespon dengan tepat sesuai firman Tuhan. Life is a choice. Apakah hambatan eksternal itu akan membuat kita stop, atau kita akan tetap move forward, move on? Itu adalah pilihan kita. Oke? Nah, selain hambatan eksternal, ada lagi hambatan internal. Ini penting. Hambatan internal itu adalah hambatan di hati kita. Kalau kita memiliki kekuatan internal, biasanya kita akan lebih kuat menghadapi hambatan eksternal. Tapi kalau kita mengalami goncangan internal, nah disitulah kita mudah goyah. Goncangan internal itu apa? Antara lain, sampah-sampah emosi, luka yang tidak diproses, kekecewaan yang tidak diproses, itu internalnya kita. Oke, orang lain mungkin memfitnah kita, itu kan eksternal ya, itu orang lain yang lakukan. Tetapi apakah kita memproses luka kita, mengampuni, dan move on, itu adalah bagian internal kita, itu pilihan. Jadi marilah kita bangun kekuatan internal. Kalau ada goncangan internal, yuk kita kelola. Jangan sampai goncangan internal itu jadi membuat kita tuh stuck juga, dan kita nggak bisa move on. Goncangan internal antara lain cara berpikir kita yang negatif. Baru tidak disalamin di gereja, aduh saya dicuekin, saya nggak dihargai lagi. Itu kan sebenarnya orang nggak salamin kita, bisa jadi dia lupa gitu atau nggak lihat kita. Tapi di internal kita tuh sudah berasumsi dia nggak menghargai saya, lalu memutuskan sesuatu yang mungkin nggak baik gitu loh, keluar dari gereja dan sebagainya. Nah, kita perlu memilah-milah eksternal atau internal, itu penting banget supaya kita bisa mengatasinya. Dan kita juga perlu itu berbicara tentang accept. Kita perlu menerima bahwa memang kita punya masa lalu yang nggak baik kah, kita mengalami kegagalan, mungkin dalam hidup ini ada good days and bad days. Terimalah bahwa itu adalah bagian dari dalam hidup kita. Berdamai dengan diri sendiri, accept. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa dirubah, kita bisa memaknainya. Oke, Tuhan izinkan pengalaman ini karena Tuhan mau ajar sesuatu. Ini akan membuat kita tuh menjadi pribadi yang positif, tidak mudah menyerah. Kemudian lepaskan hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau di luar kontrol kita, serahkan kepada Tuhan. Tapi yang kita bisa kontrol atau kelola adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana memproses emosi, dan bagaimana kita memilih pilihan-pilihan dalam hidup. A. Accept, aware, dan accept. Yang kedua, B. Be mindful. Bagaimana be mindful? Yaitu adalah kita tuh bisa memanage emosi kita. Lalu kita juga bisa memanage cara berpikir kita. Memanage bagian internal kita. Memanage emosi, kalau kita terluka, kecewa, sedih, kita proses emosi, jangan denial, jangan dipendam, tapi kita proses emosi, lalu kita juga kalau dilukai, terus-menerus kita melepaskan pengampunan. Forgiveness is a life journey. Selama kehidupan kita terus berjalan, disitulah juga kita terus mengampuni. Karena kita akan berelasi dengan orang-orang yang melukai. Orang-orang melukai kita, itu di luar kontrol kita, perilaku orang. Tapi keputusan untuk mengampuni atau tidak, itu adalah pilihan kita. Jangan membiarkan perilaku orang-orang yang melukai kita, membuat kita menjadi terus-menerus dalam sakit hati, sehingga kita tidak bisa menjadi better. Tetapi kita akan tenggelam di dalam kepahitan. Ini skill yang perlu kita miliki. Skill untuk terus-menerus melepaskan pengampunan. Maka tangki hati kita tidak dipenuhi lagi dengan sampah-sampah emosi, kepahitan, dan kemarahan. Karena pada saat kita ini dipenuhi, maka kita nggak bisa berpikir jernih. Pikiran kita juga menjadi terus-menerus negatif, dan kita sulit untuk move on. Jadi milikilah skill untuk terus mengampuni, manage emosi kita. Kemudian apalagi yang perlu kita manage? Pikiran kita. Jadi kita perlu check up, apakah ada pikiran negatif, adakah asumsi, atau kita suka menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, suka melabel, atau overgeneralisasi, atau ada what if thinking, atau jumping into conclusion. Itu kita perlu pahami, karena setiap pikiran negatif itu tidak akan membuat hidup kita menjadi positif. Kalau kita tahu ada pikiran negatif, misalnya begini.
saya baca WhatsApp, aduh belum dibales-bales nih. Kemudian saya mulai pikiran negatif gini, aduh pasti dia lagi bete nih sama gue. Pasti dia ada sesuatu, itu kan mulai asumsi tuh. Nanti saya jadi bete. Lalu saya ingat-ingat, oh ini netting. Belum tentu dia lagi begitu. Bisa jadi mungkin dia lagi sibuk, bisa jadi mungkin dia lagi handphonenya mati, bisa jadi dan sebagainya. Seseorang yang punya pikiran yang positif atau berpikiran luas, dia memiliki cara berpikir alternatif yang lain. Oh mungkin ini, mungkin seperti ini, jadi cara pandangnya luas. Kita perlu kenali, kalau kita punya pikiran negatif, yuk kita cepat-cepat perbaiki, supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran negatif tersebut. Nah ini namanya memanage cara berpikir kita. A, aware dan accept. B, be mindful, yaitu dengan memanage emosi kita, juga memanage cara berpikir kita, lalu kita jadi bisa memanage behavior kita. Memanage emosi, memanage cara berpikir, lalu memanage behavior kita, supaya semakin hari kita memiliki karakter Kristus. Lalu C itu adalah create your future. Jangan sampai masa lalu atau kegagalan kita membunuh masa depan kita. Kita bisa create our future, tentunya bersama dengan Tuhan. Tanamkan dalam setiap kita bahwa life is a choice. Hal-hal yang bisa kita kelola, itu adalah pilihan kita, bagaimana kita mau mengelola diri kita dan bagaimana mengambil keputusan. Jadi, jangan playing victim. Kalaupun kita pernah menjadi korban, biarlah hal tersebut tidak menghambat kita untuk tetap terpuruk dalam situasi hari ini. Tapi yang memilih apakah kita mau tetap terpuruk atau move on, itu adalah pilihan kita. Tetapkan keteguhan bahwa saya mau memilih berespon dengan tepat. Apapun yang terjadi, itu tidak akan menghalangi saya untuk menuju ke masa depan. Kalaupun hambatan itu saya hadapi, pilah-pilah, hambatan nyata, hambatan palsu, kita kelola. Kalau misalnya tidak bisa diubah, yuk, terimalah. Pasti ada maksud Tuhan. Tapi jangan pernah berhenti di tengah jalan. Lalu, kalau selama ini kita bilang, saya nggak bisa, kenali diri kita, kenali potensi, kenali kekuatan, kenali keterbatasan. Kalau kita nggak bisa, bukan berarti kita stop di tengah jalan. Kalau saya nggak bisa, saya belajar untuk saya mencari bantuan. Kalau saya nggak bisa, saya belajar untuk belajar menjadi bisa. Kalau saya nggak bisa, saya bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya nggak bisa, saya belajar berkolaborasi. Dan saya tahu potensi, tahu panggilan, tahu kekuatan, tapi tahu juga kelemahan dan keterbatasan. Mana yang saya oke, mana yang saya tidak, dan mana yang perlu saya belajar, mana yang mungkin itu bagian orang lain. Dengan mengenali hidup kita, itu kita akan menjadi lebih positif. Biasanya seseorang cuma melihat yang negatif aja, saya nggak bisa, saya not good enough. Tapi belajarlah untuk mengeksplorasi bahwa kita tuh punya potensi, kenali diri kita lebih lagi. Percayalah, setiap kita itu Tuhan ciptakan tuh unik, pasti punya kekuatan, punya potensi, punya panggilan, dan punya tujuan. Sehingga jangan berbicara I am not good enough. Pasti ada sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hidup kita, hanya kita belum bisa melihatnya. Lalu milikilah life purpose. Belajar untuk membuat goal setting. Nah, ini mungkin perlu sesi untuk bagaimana membuat goal setting. Karena kalau kita punya goal setting, berarti kita tuh punya tujuan. Hidup kita tuh tidak default. Jadi sebenarnya kita ini kalau bermimpi itu tidak pernah, bermimpilah sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, bermimpilah. Kalau saya boleh sharing, saya pernah punya mimpi di masa kecil, kemudian tapi tidak Tuhan tidak langsung genapi. Ada proses, kemudian ada hal-hal yang Tuhan genapi, ada hal-hal yang Tuhan memang tidak genapi. Kalau Tuhan tidak genapi, ya mungkin itu bukan bagian hidup kita. Tapi jangan takut untuk bermimpi dan memiliki tujuan hidup. Kenalilah passion kita. Kejarlah tujuan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Kemudian, saya juga berbicara, jangan pernah sendiri. Karena kalau kita sendiri tidak punya connection, itu membuat kita tuh mudah depresi dan akhirnya tenggelam atau terpuruk. Jadi, milikilah connection, dan teruslah berkontribusi. Karena dalam hidup kita ini Tuhan kasih potensi. Dan seseorang yang bisa berkontribusi menggunakan potensinya, hidupnya akan lebih positif.
Jadi connection ini berbicara tentang keluarga, komunitas yang sehat. Kita perlu berkontribusi di dalam gereja atau di dalam komunitas apapun, meminimalkan lingkungan yang negatif. Jangan pernah sendiri. Nah, hal-hal itu yang akan menolong kita. Dan satu hal yang saya mau sharingkan adalah marilah kita semua bisa finishing well. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita. Mungkin pemain musik boleh mainkan musik? Apakah bisa? Atau kita sambil merenungkan. Saya mau tutup dengan satu cerita, yaitu dari sebuah film. Film itu berjudul Charlotte Web. Nanti kalau yang udah nonton, biarlah ini siaran ulangan ya. Tapi yang belum nonton, bisa nonton film berjudul Charlotte Web. Charlotte Web itu adalah cerita dari sebuah persahabatan antara laba-laba yang bernama Charlotte. Kemudian bersahabat dengan seekor anak babi. Charlotte, laba-laba, bersahabat dengan anak babi di sebuah peternakan. Satu hari, si Charlotte ini melihat anak babinya itu sedih. Sedih banget. Dan Charlotte ini tanya kepada temannya si anak babi, apa yang membuat kamu sedih? Lalu anak babi itu bilang, satu hari kalau saya sudah gemuk, maka saya akan dipotong dan dimasak untuk menjadi santapan si owner. Jadi anak babi ini sedih karena satu hari hidupnya ini akan dipotong dan dimasak. Lalu Charlotte, si laba-laba, itu memikirkan bagaimana ya caranya supaya saya bisa menolong teman saya si anak babi. Lalu si Charlotte ini punya ide. Mereka kan tinggal di dalam satu peternakan ya. Kemudian Charlotte ini mulai membuat sesuatu menggunakan sarang laba-labanya. Jadi dia membuat tulisan-tulisan menggunakan sarang laba-laba. Dia membuat tulisan, ada tulisan love, tulisan kindness, dan sebagainya dengan membuat jaring-jaring laba-laba. Nah, si ownernya melihat tulisan tersebut, si owner itu berpikir bahwa si anak babi ini adalah anak babi yang ajaib. Jadi ownernya ini amazed gitu, kok anak babi ini bisa menghasilkan tulisan-tulisan. Terus ada berbagai macam tulisan, tiap hari ada berbagai macam tulisan, dan akhirnya anak babi ini terkenal, dianggap sebagai anak babi ajaib yang bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus banget. Singkat cerita, anak babi ini dibuatlah pawai untuk anak babi, berkeliling-keliling. Dan singkat cerita, anak babi ini terkenal karena dianggap babi ajaib, dia tidak jadi dipotong. Anak babi ini nggak jadi dipotong. Berkat siapa? Berkat si Charlotte, sang laba-laba. Satu hari, anak babi ini melihat Charlotte, laba-laba tersebut, semakin hari semakin lemah, sakit, dan dia tanya, Charlotte, kamu kenapa? Lalu Charlotte itu bilang, hidup saya nggak lama lagi. Emang kamu kenapa? Dan Charlotte baru bercerita bahwa setiap kali Charlotte, sang laba-laba, mengeluarkan jaring-jaring atau membuat sarang laba-laba, disitulah umurnya menjadi semakin pendek. Terus menjadi semakin pendek. Dan sang anak babi itu bilang gini, kalau kamu tahu umur kamu akan semakin pendek waktu memproduksi jaring laba-laba, kenapa lakukan itu buat saya? Lalu Charlotte bilang begini, hidup dan mati adalah biasa. Tetapi hidup dan menjadi berkat, itu adalah luar biasa. Nah, saya mengajak teman-teman dan adik-adik, hidup kita hari ini adalah anugerah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat kita adalah anugerah. Dan bagaimana kita mengisi hidup ini, itu adalah pilihan kita. Marilah kita mengisi hidup ini untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimanapun situasi kita, masa lalu kita, Tuhan punya rencana. Marilah kita mengisi hidup kita dengan hidup yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita ambil waktu saat teduh. Tuhan, kami datang kepadamu. Berbicaralah dalam hati setiap kami. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Ada hal-hal yang perlu kami proses. Kalau Tuhan ingatkan, mungkin kita masih menyimpan luka
atau kita punya cara berpikir yang negatif, atau kita merasa hidup kita nggak berguna, atau menyerah dengan situasi, menganggap hidup ini tidak adil, tapi biar siang hari ini, sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita pandang Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat menebus setiap kita. Kalau Tuhan rela untuk menebus setiap kita, Tuhan itu mengasihi kita, pasti Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Dan apapun yang dihadapi hari ini, biarlah tidak menghambat setiap kita untuk finishing well. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, jangan pernah menyerah. Oke, sore hari ini mungkin ambil waktu untuk ngomong sama Tuhan. Ungkapkan apa yang ada di hati, ungkapkan kerinduan, ungkapkan keinginan, apapun yang mau diungkapkan kepada Tuhan, ambil waktu kita 1 menit di dalam hadiratnya untuk menaikkan satu doa ataupun komitmen di hadapan Tuhan. Atau sebuah komitmen, saya mau hidup berguna, saya mau hidup menggenapi rencana Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Dan bersyukurlah untuk anugerah keselamatan, sehingga hari ini kita bisa ada bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bilang, kami nggak mau sia-siakan hidup kami. Kami mau bilang, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan, dan kami rindu memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada panitia. Saya kembalikan kepada panitia, Ko Edwin.